Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ahmad bin Abdah At-Tabi Al-Basri wa Ali bin Hudrin wa Abu Ja'far Muhammad bin Husain wa Ibnu Abi Halimah wal Ma'na wahid qalu hadatsana Isa bin Yunus an Umar bin Abdullah Mawla Kufra qala hadatsani Ibrahim bin Muhammad bin Walad Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kana Ali idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawil al-mumakkid wala bil qasir al-mutaraddid wa kana raqatan min al-qawm wa lam yakun bil jahd al-qabid wala bisabti kana jahdan rajulan wa lam yakun bil mutahham wala bil muqaddam wa kana fi wajhihi tadwir abyad mushrab Ajul Ainain Ahdatul Ashfar Jalil Musasil wal Qadat Ajrub Du Masrubatin Satmul Kafain wal Qadamain Ida Masa Taqala ka'annama yanqaddu min surab Wa idha iltafata ma'an Baina katifaihi khatamun nubuwah Wa khatamun nabiyyin Ajwadun nasi syadran Wa asrakun nasi lahjah Wa adyanuhum arikah Wa akramuhum isyrah Man ra'ahu batihatan haba wa man khalaqahu ma'rifatan ahabba yaqulu na'ituhu lam araqahu wa la ba'dahu mithlah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah min kitabi Asy-Syama'il Muhammadiyah bil Imam Al-Allamah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa ta'abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila aqal, kita tetap seperti tiap bulan sekali mempelajari tentang sifatnya dan menagihnya sifat-sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sifatnya Nabi Muhammad terbagi menjadi dua, ada sifat khulqiyah, ada juga sifat khuluqiyah. Sifat khulqiyah apa? Sifat khulqiyah itu sifat secara ciptaannya Nabi Muhammad, fisiknya Nabi Muhammad seperti apa? Seperti wajahnya Nabi Muhammad, seperti tangannya Nabi Muhammad, seperti kakinya Nabi Muhammad, seperti dadanya Nabi Muhammad, itu semuanya, punggungnya Nabi Muhammad, semuanya yang nampak di pada anggota badannya itu dinamakan adalah sifatnya Nabi Muhammadnya khulqiyah. Yang nomor dua adalah sifat al-khuluqiyah, diambil dari akhlak. Apa sifat khuluqiyah? Sifat khuluqiyah tersebut sifat secara batin, seperti tawaduknya Nabi Muhammad, yaitu yang pekerjaan-pekerjaan hati, seperti sabarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga seperti kedermawannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga bersihnya hatinya Nabi Muhammad. Nah, itu semuanya dinamakan sifat al-khuluqiyah, diambil dari akhlak, etika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini adanya Imam At-Tirmidzi, beliau mengawali sifat tersebut yang ada dua, ada sifat khulqiyah dan sifat khuluqiyah. Diawali dari keterangan sifat al-khulqiyah secara fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di awal-awal kitabnya Imam Tirmidzi menyebut tentang wajahnya Nabi Muhammad, tentang menyebut kedua matanya Nabi Muhammad, juga menyebut tentang dadanya Nabi Muhammad, punggungnya Nabi Muhammad, tangannya Nabi Muhammad ila akhirih. Yang ngarang kitab ini namanya adalah Al-Imam At-Tirmidzi. Nama aslinya adalah Muhammad bin Isa. Kalau kunyahnya Abu Isa. Imam At-Tirmidzi ini yaitu beliau dilahirkan di awal abad ketiga 209. Di tahun 209 beliau dilahirkan dan wafatnya beliau di tahun 279. Umur beliau berarti berapa? 70 tahun. Al-Imam At-Tirmidzi ini adalah santrinya Abu Rajab. Siapa Abu Rajab? Qutaibah bin Sa'id. Siapa Qutaibah bin Sa'id? Qutaibah bin Sa'id tersebut adalah salah satu santrinya Al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Gurunya Imam At-Tirmidzi ini dilahirkan pada tahun 150, berarti pertengahan abad kedua, dan diwafatkan di pertengahan abad ketiga, yaitu 240. Nah, Imam Abu Rajab Qutaibah bin Sa'id, yang mana beliau merupakan gurunya Al-Imam At-Tirmidzi yang ada kitab ini, beliau berguru atau menjadi santrinya Al-Imam Malik. Siapa Imam Malik? Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Darul Hijrah. Nah, tadi Imam Malik punya guru siapa? Namanya Abu Hanifah Nu'man bin Thabit. Jadi ulama mazhab yang keempat yang kita ketahui Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ulama mazhab atau ulama mujtahid yang pertama yang memiliki
Beliau punya murid namanya Imam Malik. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Nah, beliau ini generasi agak lahir dibandingkan imamnya yang Imam Syafi'i. Beliau ini sama dengan siapa? Dengan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Berarti beliau satu zaman dengan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Beliau merupakan imam mujtahid yang terakhir daripada imam mujtahid yang keempat. Nah, walhasil beliau ini ngambil ilmu daripada Abu Rajab Qutaibah bin Sa'id, dan beliau gurunya ngambil ilmu dari Imam Malik yang punya julukan Imam Daril Hijrah. Apa artinya Imam Daril Hijrah? Punya Imam Malik punya julukan Imam Daril Hijrah, imam di Daril Hijrah di kota Madinah. Berarti beliau menjadi imamnya kota Madinah di masjidnya Nabi Muhammad SAW. Beliau menjadi imam di antara pemimpin penduduk Madinah di zamannya. Beliau punya julukan Imam Daril Hijrah karena beliau memecahkan satu hukum. Gak ada yang berani dan gak ada yang mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut kecuali cuma satu orang, yaitu adalah Imam Malik. Setelah itu beliau punya gelar namanya Imam Daril Hijrah. Apa ceritanya? Yaitu ada satu permasalahan. Di zamannya beliau ada seorang perempuan yang suka berzina, suka menjual dirinya. Apa bahasanya? Udah perempuan yang nakal gitu aja. Suka menjual dirinya. Nah, setelah beliau menjual dirinya seperti itu, suka berzina, keluar malam, keluyuran tiap malamnya, akhirnya di situ ketika beliau tiba ajalnya, faida ajaluhum la yastajiluna wala faida ajaluhum la yastajiluna wala yastaqdimun. Kalau udah tiba ajalnya, udah enggak ada kesempatan lagi untuk menambah. Akhirnya beliau perempuan yang suka atau perempuan yang nakal tersebut tiba ajalnya. Setelah tiba ajalnya, penduduk Madinah semuanya merasa jijik untuk memandikan mayatnya. Akhirnya nggak ada yang memandikan mayatnya. Semuanya jijik. Ini orang nakal masa yang memandikan, takut ya. Ini orang, akhirnya ada salah satu tetangga yang belas kasihan nih perempuannya. Meskipun dia nakal di masa hidupnya, pasti dan harus ada yang memandikan mayatnya meskipun satu orang pun tak ada yang mau. Akhirnya perempuan tersebut mau memandikan mayat yang perempuan yang sudah berzina, yang sudah mati tersebut. Satu perempuan drop. Nah, perempuan ini yang memandikan agak fudul dikit-dikit. Nah, berlebihan perkataannya. Pas mandikan di masa hidupnya kau keluyuran kau pas dimandiin digosok badannya. Pas nyampe Pas nyampe ke badan yang dibuat nakal sama dia, anggota yang dibuat kerja nyampe kemaluannya. Perempuan tersebut pas nyampe mandikan gosok kemaluannya, jadi masukinnya dan mengatakan, oh ini yang banyak menghabiskan kulitnya sambal katanya. Nah, akhirnya pas dimasukkan jari-jarinya tersebut, adanya talinya nggak bisa keluar kan? Masuk dan tetap di situ kan? Tangannya udah nggak bisa ditarik lagi kan? Itu mungkin merupakan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala suudzon kepada seseorang. Meskipun udah kelihatannya udah jelas, tapi nggak boleh untuk dikatakan. Itu merupakan dosa juga. Oleh karena itu orang yang menikah mayat ini perempuan ini futurnya masukkan jari-jarinya, mengatakan ini nih yang suka menghabiskan kulitnya sambal ini. Sekarang udah nggak ada, nggak bisa lagi kan? Akhirnya nggak bisa keluar tangannya. Setelah itu beliau teriak dan mendengar orang ahli Madinah dan dipanggil semua ulama. Di mana ini? Katanya sebagian ulama sudah berbeda pendapat di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan ini nih yang paling afdol, tangannya dipotong, ikut kubur juga kan? Kuburin juga ya kan? Kuburin diikutkan kepada mayitnya. Potong di jari-jarinya katanya. Kenapa? Karena biar tidak mengambil daripada kehormatan mayit ya. Karena sebagian ulama jangan tangannya yang hidup yang dimasukkan yang dipotong, akan tapi salah satu anggota yang mati itu harus diambil katanya. Biar kenapa? Karena yang hidup itu dibandingkan yang mati gitu ya. Itu hasil istilah di antara ulama. Akhirnya nggak ada yang mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut, berbeda pendapat di antara ulama. Akhirnya Imam Malik datang, dipanggil Imam Malik ya. Imam Malik datang dari Jawa tapi juga dari kota Madinah. Kejadian ini berada di pinggir-pinggir kota Madinah, agak jauh dari tempatnya Imam Malik. Imam Malik pas nyampe, nah katanya Imam Malik pas nyampe, langsung bertanya kepada yang mandikan mayat tersebut, apa yang kau kerjakan tadi? Kok bisa sampai segininya? Nah, apa yang kau katakan tadi pagi kisahnya? Apa yang kau ucapkan? Imam katanya dengan pelan-pelan dia berkata,
datang mengadu kepada Imam Malik. Imam, tadi saya cukup mengatakan ini nih yang suka menghabiskan mulutnya sambal ini. Cuman bilang gitu Imam ya. Lalu Imam Malik cukup mengatakan ini nih harus dirajam, harus dipukul pakai apa itu? Harus dicampur di 80 kali katanya sih, katanya Imam Malik. Harus dicampur di orang perempuan yang dia sebanyak 80 kali. Dipukul dicampur 80 kali. Pukulannya bukan enteng-enteng ringan, bukan. Hukuman syar'i yang dilaksanakan di kota Madinah, dan biasanya itu memang diajarkan, bukan biasanya. Memang itu bukan oleh Allah di dalam Al-Quran, tapi di Indonesia nggak ngikuti itu. Tapi kalau di Madinah, di Mekah itu tetap dikerjakan. Akhirnya Imam Malik mengatakan harus dicampur sebanyak 80 kali ini orang. Setelah dicampur langsung lepas tangannya. Campukan terakhir dipukul langsung lepas tangannya. Semua ulama-ulama yang hadir di situ merasa takjub. Kok bisa sehebat ini Imam Malik ya? Imam Malik kok bisa sehebat ini? Imam Malik mengatakan, alam tasma' qawlahu ta'ala, apakah engkau tidak mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina yarmunal muhsanat, seseorang atau orang yang bersuudzon, yang menyangka, yang mengira saudaranya itu berzina, falamta orang dimana walladzina yarmunal muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada, agar nanti orang tersebut tidak punya 4 saksi, minimal 4 saksi, tidak punya itu, maka fajliduhum 80 jaldah, ya, maka cambuk sebanyak 80 kali ya. Nah, itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setelah Imam Malik menyelesaikan dan menemukan masalah seperti itu, mengeluarkan keluar dari satu masalah dan mengambil dalil yang sangat kuat dari firman Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan, dan menjadi Imam Malik adalah imam dari hijrah, sampai beliau mengatakan la yufti fil Madinah wa imam dari hijrah fihim. Jangan ada yang berani mengeluarkan fatwa, jangan berani untuk menyelesaikan hukum di kota Madinah di semenjak adanya Imam Malik, imam dari hijrah masih ada di kota Madinah. Oleh karena itu beliau punya julukan namanya Imam dari. Walhasil hadis di sini yang dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi, yaitu tentang wajahnya Nabi Muhammad atau tentang sifat khalqiyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam At-Tirmidzi yaitu meriwayatkan hadis di sini diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib. Kebanyakan kalau sifat khalqiyahnya Nabi Muhammad itu yang meriwayatkan adalah anak-anak kecil. Sayyidina Ali masih muda, anak-anak kecil masih di masa Nabi Muhammad dijadikan nabi. Makanya kenapa kok anak-anak yang kecil yang meriwayatkan hadis? Karena kalau orang-orang yang besar takut untuk memandang wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Saking hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ahu qadihatan, la kabar siapa yang melihat Nabi Muhammad seketika itu langsung ketakutan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi Imam Ali masih kecil bisa ada kesempatan masih main-main di depannya Nabi Muhammad, bisa memandang Nabi Muhammad dengan sempurna, dengan pandangannya yang lebih dibandingkan sahabat-sahabatnya lain. Kalau yang sudah sepuh sesama atau dengan umurnya Nabi Muhammad hampir sama umurnya dengan Nabi Muhammad, tidak ada yang berani untuk memancar wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takut kepada Nabi Muhammad. Man ra'ahu qadihatan, barang siapa yang melihat Nabi Muhammad seketika itu langsung takut. Tapi Nabi Muhammad bukan orang yang penakutnya, tapi orang bisa takutnya. Nabi Muhammad itu orang yang bukan penakut, orang yang suka senyum, enggak ada tidaknya Nabi Muhammad cemberut depan sahabat, enggak ada. Semuanya adalah at-tabassum, semuanya adalah senyum, gembira kelihatannya Nabi Muhammad depan sahabat. Tapi orang yang melihatnya takutnya. Gimana itu? Mungkin ada pewaris Nabi Muhammad itu ada yang seperti itu sekarang. Orangnya sangat-sangat lembut, lemah lembut, suka senyum, tapi kita takut. Kalau orang yang suka marah-marah biasanya kan ditakutin. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau orangnya masya Allah suka senyum, tapi sahabat takut. Nabi Muhammad juga kadang-kadang bercanda sama sahabat, sampai dikatakan diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Umar. Diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ketika Nabi Muhammad SAW duduk bersama sahabat memakan binti semangka. Berarti semangka itu sunnah juga berarti ya. Alhamdulillah di sini banyak semangka tinggal di. Nah berarti semangka itu adalah merupakan juga sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ketika duduk di masjid atau di rumah atau di tempat makan semangka, Nabi Muhammad bercanda bersama sahabat. Saking bercandanya sahabatnya sampai lempar-lempar kulitnya semangka itu di depan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad suka bercanda seperti yang diriwayatkan ada satu perempuan berkata kepada Nabi Muhammad, orang sepuh, udah ajuz, udah sepuh. Kalau ibaratkan jam atau hari udah jam 5, udah hampir terbit.
Si perempuan tersebut langsung nangis ya. Ya langsung nangis. Berarti katanya pikirannya berarti kalau kamu masuk surga berarti masuk neraka. Padahal Nabi Muhammad mengatakan kalau di surga nggak ada perempuan yang sembuh seperti engkau wahai nenek, katanya Nabi Muhammad SAW. Langsung nangis ya. Padahal nggak perhatikan perkataan Nabi Muhammad. Kalau perhatikan Nabi Muhammad nggak bohong. Memang ada orang yang tua seperti itu di surga. Semuanya kalau orang udah tua nanti pas masuk surga diubah umurnya semua menjadi umur 33 tahun, dijadikan muda semua nanti kan. Nggak ada orang yang sembuh seperti itu. Juga disebutkan tandanya Nabi Muhammad SAW. Ada satu ketika bilang seperti ini, ya Rasulullah, sesungguhnya suami saya mengajak engkau makan di rumah, ditunggu ya Rasulullah di rumah. Nabi Muhammad mengatakan, oh laki kamu yang matanya hitam itu ya. Wallah demi Allah tidak ada ya Rasulullah kalau hitamnya gitu. Ya diperhatikan ya. Di matanya ada hitamnya ya. Mana ada orang matanya nggak hitam, ada itu ada putihnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga ada seorangnya. Ya Rasulullah, tolong bawa saya ya Allah, berikan tunggangan saya ya Rasulullah, mau perang ya Rasulullah, kasih tunggangannya, kasih onta lah ya Rasulullah untuk saya tunggangi di waktu saya bakal perang ya Rasulullah. Katanya Nabi Muhammad, kalau onta nggak ada saya, kalau anak onta ada ya Rasulullah, mana bisa saya naik di anak onta kecil ya Rasulullah, mana Tuhan mau membawa saya untuk ditungganginya. Semua anak onta itu punya ibu, makanya dinamakan anak onta ya. Semua pernah dilahirkan berarti anak onta itu ya. Itu adalah salah satu jandanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi meskipun memang suka bercanda, suka senyum, suka gimana, Nabi Muhammad lemah lembut, orang takut kepada Nabi Muhammad. Dan beliau di sini Imam Tirmidzi beliau menyifati tentang wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajahnya Nabi Muhammad itu gimana? Enggak terlalu mancung wajahnya, atau gimana? Enggak terlalu panjang dan enggak terlalu bundar. Nah, walakin ila tadwiri akrab, lebih condong kepada lebih condong bundar wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi enggak bundar sampai seperti bola, enggak terlalu bundar dan enggak terlalu panjang juga ya. Di antara dia enggak terlalu panjang, enggak terlalu bundar, tapi lebih dekat kan bundar wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bundarnya Nabi Muhammad, wajahnya Nabi Muhammad yang adalah sangat bersinar. Salah satu sahabat mengatakan, di suatu ketika di bulan purnama saya datang ke rumahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan yang sangat terang seperti itu, saya di waktu melihat Nabi Muhammad, saya membandingkan dengan sinar bulan. Ya. Saya melihat bulan dan melihat wajah Nabi Muhammad, melihat bulan, melihat wajah Nabi Muhammad, membandingkan antara sinar bulan dan sinar wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya menjumpai wajahnya Nabi Muhammad lebih bersinar, lebih indah dibandingkan sinarnya bulan. Katanya para sahabat. Hasil kesimpulannya seperti yang dikatakan oleh siapa? Oleh salah satu syair yang mengatakan, "Mahsan min kalam darabatu aini wa ajmalu min kalam talidin nisaa'u ya Rasulullah." Mahsan min kalam darabatu aini. Mata ini enggak pernah melihat sosok wajah yang paling indah daripada engkau ya Rasulullah. Engkau itu merupakan wajah engkau itu merupakan wajah yang paling indah yang pernah dilihat oleh mata ini ya Rasulullah. Wa ajmalu min kalam talidin nisaa'u, dan seorang yang lebih tampan, lebih indah, lebih gagah dibandingkan tidak ada seorang pun yang melahirkan daripada kaum perempuan kecuali Sayyidina Aminah ya Rasulullah, ibu engkau ya Rasulullah. Cuman ya bisa melahirkan sosok seperti itu. Selain itu tidak ada yang melahirkan seperti itu. Itu merupakan wajahnya Nabi Muhammad SAW, dan itu disebut sama Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Baqarah, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama'." Ya Muhammad, sungguh aku telah melihat wajah engkau yang engkau selalu melihat ke langit wahai Muhammad, katanya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu sifatnya Nabi Muhammad abyad musyarraf atau musyraf. Warna kulitnya Nabi Muhammad seperti apa? Warna kulitnya Nabi Muhammad yaitu adalah abyad, putih. Tapi putihnya bukan putih yang saya selalu ngeplak, putihnya enggak ada campuran kemerahan. Musyrafun ay bihumrah. Putih tapi ada kemerah-merahan. Karena warna kulit itu biasanya memang identik dengan campuran merah. Biasanya putih. Semua kulitnya orang itu putih. Enggak ada yang gimana, enggak ada yang hitam, semuanya adalah putih. Asal daripada wajah warna kulitnya seorang semuanya adalah putih, akan tapi dicampur dengan kemerahan. Ada juga yang dicampur sedikit dari kemerahan jadi warna agak kuning. Agak lebih banyak dikit maka putih, agak kemerahan. Kalau tambahan merahnya sangat banyak, lebih
tengah agak merah. Nah, yang terakhir di sini salah satu sifatnya Nabi Muhammad SAW yang terakhir dan akhir majelis ini dengan sifat yang terakhirnya apa? Yaitu bahwasanya Nabi Muhammad SAW syasnul kaffain wal qadamain. Telapak tangannya Nabi Muhammad ini sangat besar. Telapak tangannya Nabi Muhammad syasnul kaffain agak besar. Besar tangannya Nabi Muhammad, bukan kecil-kecil seperti tangan kita besar. Tapi katanya Ibnu Battal beliau mengatakan, kan kafu sallallahu alaihi wasallam mumtari'ah lahman. Tangannya Nabi Muhammad, telapak tangannya Nabi Muhammad itu mumtari'ah lahman, penuh dari daging. Sangat gemuk tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi wa ma'a ghayati tawaqiyatan layyinah. Meskipun tangan tersebut sangat besar, kan layyinah itu sangat lembut gitu ya. Tangannya sangat lembut. Nah, makanya sampai dikatakan oleh Sayyidina Anas bin Malik, beliau mengatakan, "Ma masistu khuzzan wala hariran al-yara min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya tidak pernah menyentuh sutra, kain sutra. Tahu kain sutra? Kain sutra itu paling bagusnya dan paling mahalnya kain yang ada di muka bumi ini. Kain sutra. Makanya sampai diharamkan dipakai orang laki-laki. Kenapa? Terlalu mewah, terlalu megah, terlalu indah. Nanti kalau selalu memakai itu lupa nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidina Anas bin Malik yang mengatakan, saya tidak pernah menyentuh kain sutra yang begitu lembutnya. Kain sutra yang begitu lembut itu masih kalah lembutnya terhadap tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya juga mengatakan tangannya Nabi itu sangat harum. Karena Muhammad itu, Nabi Muhammad itu adalah tangannya, semua fisiknya, semua badannya beliau itu wangi. Meskipun wailamnya pun fatatayyib, Nabi Muhammad enggak memakai wangi, badannya udah wangi. Tapi salah satu sunnahnya Nabi Muhammad juga memakai pewangi yang mengajarkan umatnya kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, syair mengatakan gimana waqaful Mustafa kan wardinadi. Tangannya Nabi Muhammad itu ibaratkan kan wardinadi, bagaikan apa bunga mawarnya. Kan wardinadi itu bunga mawar sangat indah dan sangat lembut bunga mawar. Biasanya dibuat qasidah waqaful Mustafa kan wardinadi. Wa itu hayyukum idza massat ayati. Dan apabila engkau menyentuh tangannya Nabi Muhammad bersalaman dengan Nabi Muhammad, wa itu hayyukum itu ruhnya beku, wanginya itu bekas wangi yang engkau bersalaman dengan Nabi Muhammad, bekas salamannya engkau yang ambil tangannya kepada keharuman tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya beku. Tetap masih ada, sampai ulama mengatakan sampai berhari-hari 3 hari tetap bau badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wangi yang ada di badan Nabi Muhammad bukan wangian yang dijual di pasar-pasar. Itu adalah hakiki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar.